Keris pusaka Hamengkubuwono kelima atau biasa disebut dengan HB5. Keris yang menjadi buruan para kolektor karena memang garap dari era HB5 tergolong istimewa. Bukan hanya itu, keris-keris era HB5 juga menjadi folder sejarah tentang era kepemimpinan dan berbagai peristiwa yang dialami Keraton Yogyakarta pada kala itu. Baik, mari kita ulas. Tapi sebelum itu, kita seruput kopinya dulu biar lebih santai. Sri Sultan Hamengkubuwono kelima adalah Sultan kelima Keraton Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1823 sampai dengan 1826. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dengan pasangannya yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Beberapa hal fenomenal dan penuh misteri terjadi pada era kepemimpinan Hamengkubuwono kelima. Mulai dari penobatan tahtanya yang dinobatkan sejak Sri Sultan Hamengkubuwono kelima berusia 3 tahun. Coba bayangno, awakmu umur 3 tahun lagi sopo? Iki wis dadi raja ora elok. Ditambah lagi terjadinya perang terbesar Jawa yang dipimpin oleh pamannya sendiri yaitu Pangeran Diponegoro. Sampai dengan cerita pada saat wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono kelima yang mati di tangan istrinya sendiri yang kelima. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Wereng Saketi Tresno atau dalam artinya adalah wafat oleh yang dicintai. Yang sampai sekarang masih tidak diketahui kenapa istrinya berani membunuh Sultan yang ia adalah suaminya sendiri. HB5 dibunuh oleh istrinya yang kelima. Sasmito apakah itu? Entahlah, saya juga tidak tahu. Baik, mari kita lanjutkan. Karena karakter dari Hamengkubuwono kelima yang lemah lembut dan tidak suka kekerasan, Sri Sultan pada era kepemimpinannya lebih memilih untuk melakukan perang pasif dengan perlawanan tanpa pertumpahan darah kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono kelima mengharapkan dekatnya Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara. Jadi bisa dibilang Sri Sultan Hamengkubuwono kelima itu lebih memilih rakyatnya tentrem, adem ayem daripada berkorban ke medan perang demi sebuah kekuasaan. Ini mungkin perlu dipelajari lebih lanjut dan barangkali bisa diadopsi untuk kepemimpinan Indonesia di era saat ini, yang lebih mementingkan ketentraman rakyatnya daripada kadikdayan negaranya. Tapi entahlah, saya bukan negarawan. Remukan karak ngene ora patio pantes dadi negarawan. Umpama maju perang, paling ketembak dhisik sadurunge maju. Yuk kita lanjut. Karena tidak terjadi perang secara aktif selama masa damai di bawah kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwono kelima kemudian lebih mencurahkan perhatiannya ke dalam pengembangan seni dan sastra. Termasuk banyak karya sastra dan keris pusaka keraton dibuat atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono kelima. Sehingga tidak heran jika keris-keris pusaka era HB5 memiliki garap yang bagus dan istimewa. Seperti keris kami yang satu ini. Warangkanya Gayaman memakai gaya khas Jogja dengan kayu timoho lamen yang juga merupakan bahan kayu favorit untuk keris-keris Jogja. Kalau Solo masterpiece-nya Sendono Wangi, kalau Jogja masterpiece-nya adalah kayu timoho dengan berbagai motif peletnya. Untuk dapur keris ini adalah tilam upih, lalu pamornya segoro muncar. Untuk tangguhnya yaitu era Hamengkubuwono kelima atau HB5 itu tadi. Pasikutannya tidak gemerlap dan gumebyah seperti pada keris-keris PB atau Pakubuwono. Karena keris-keris HB itu masih memakai gaya keris-keris dari era Majapahit, namun bilahnya agak diperbesar dan lebih lebar. Orang Jogja menyebut keris-keris HB itu prasojo dan merabu, sederhana dan memancarkan sifat raja. Untuk material dan garap penerapan pamornya sendiri pun cukup mapan dan rapi. Orang perkerisan bilang pamornya nyutro atau nyutra.
lembut, kontras, halus seperti sutra. Menanting Chris HB memang tak pernah ada bosannya, apalagi ditemani kopi dan senja sembari menikmati tenggelamnya surya. Sungguh nikmat rasa yang tak ternilai lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.